ولله وبسبب إعانته التوفيق أي فعل الخيرات وترك المحرمات. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, para asatiz, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini sama-sama kita dapat hadir kembali melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya daripada Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, serta syarahnya yaitu kitab Bahjatul Wasail fi Syarhil Masail karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahmatullah alaihi wa ridwan. Pada minggu yang lalu kita baca ini kitab, pengarang ini kitab berdoa kepada Allah agar orang-orang yang mengetahui ini kitab, masalah-masalah yang terdapat dalam ini kitab juga diamalkan. Bukan saja dipelajari, dikaji, tapi juga diamalkan. Man arafaha, barang siapa yang mengetahuinya. Jadi man arafa masail hadzal kitab, barang siapa yang mengetahui masalah-masalah yang terdapat dalam kitab ini, Ar-Risalatul Jami'ah, wa amila biha, dan diamalkan. Jadi antara ma'rifat, tahu, juga diamalkan menggunakan waw. Al-waw mutlaqil jama'. Kita lihat kaidah penggunaan barbul ataf, al-waw mutlaqil jama'. Waw itu huruf ataf mutlaqil jama', untuk semata-mata kumpul. Jadi digabung antara pengetahuan dan pengamalan. Man arafaha wa amila biha, ay man arafa masail hadzal kitab, barang siapa yang mengetahui masalah-masalah ini kitab, permasalahan baik tauhid, fikih dan tasawuf yang akan dijelaskan dalam ini kitab, wa amila biha ala wajhil matlub, dan diamalkan ini masalah-masalah yang sudah dipelajari ala wajhil matlub, dengan cara yang sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diminta oleh musannif hadis kita. Beliau berdoa kepada Allah, narju min Allah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Kami berharap kepada Allah, narju min Allah ta'ala wa karamah, kami berharap dari Allah Ta'ala wa karamih, dan kemurahan Allah Ta'ala, an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan, bahwa orang tersebut termasuk daripada ahli ilmu, orang-orang yang ahli ilmu, ar-rasikhina fihi, yang kejam dan mantap dalam ilmu, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Jadi kalau kita mau termasuk doa beliau, setelah kita pelajari, kita amalkan. Nah, cukup man arafaha disambung dengan wa amila biha. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang sudah dia ketahui,
Man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan bima alima dengan ilmu yang sudah dia tahu. Awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan wariskan kepadanya ilma ma lam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Jadi sedikit ilmu kita pelajari, kita amalkan, nanti Allah tambah ilmu yang belum kita tahu. Awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan wariskan, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya ilma ma lam ya'lam, ilmu yang belum kita tahu. Bahkan satu masalah saja, kita dapat satu masalah di pengajian, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah luar biasa membawa keberkahan bagi kehidupan. Sebab ilmu itu senantiasa membisikkan kepada orang yang berilmu supaya diamalkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, Sufyan Ats-Tsauri, ada dua Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Ada Sufyan. Ada Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah. Imam ada dua. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Syafi'i wa Malik wa Ma'manu wa Ahmad bin Hanbal. Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Apalagi Imam Sufyan Ibnu Uyainah di usianya 4 tahun dia sudah bisa berdebat dengan ulama-ulama ashabul ama'imil kibar, dengan ulama-ulama yang bersorban besar. Sorban ini kayak berpes Pak Gede. Udah bisa didebat tuh sama Imam Sufyan Ibnu Uyainah tatkala usia beliau berapa tahun? 4 tahun. TK belum? PAUD. Baru PAUD kan ya. Itu udah bisa berdebat dengan ulama-ulama bersorban besar. Masya Allah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Syafi'i wa Malik wa Ma'manu wa Ahmad bin Hanbal. Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilaf. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, yahtiful ilmu bil amal. Yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu membisikkan kita. Yahtif. Atau yahtif itu berbisik. Suaranya pelan. Makanya hatif telepon bahasa Arabnya hatif. Karena kalau kita telepon kan kecil suara. Hatif telepon. Kalau HP Jawa. Jadi ilmu itu berbisik kepada orang yang berilmu supaya diamalkan. Amalkan dong saya. Ya ahlul ilm. Orang yang berilmu, jangan sekedar kau pelajari, amalkan dong. Yahtifu bil amal. Fa in ajabahu wa illa irtaha. Fa in ajabahu, kalau dia respon bisikan ilmu supaya diamalkan. Diamalkan ilmu itu. Meskipun cuma 10%-nya, yang sunnah-sunnah tentunya, diamalkan hanya 10% saja, belum bisa 100%. Ya. Fa'in ajabahu, kalau dia jawab, merespon kebisikan ilmu, ajabahu pada kezahir. Jawabnya ilmu. Fa'in ajabahu pada kezahir. Tapi kalau tidak, wa illa tahab. Kalau ilmu hanya sekedar dipelajari, hanya sekedar dibahas, atau kadang-kadang hanya sekedar diperdebatkan, ya. Tapi kalau nggak diamalkan, irtahal. Irtahal, yakni yartahilu maknahu wa haqiqatuh.
Hakikat dan makna ilmu hilang. Hanya sekedar gambarnya doang, rupanya doang ilmu, tapi tidak ada hakikat. Bahkan nanti ilmunya akan jadi hujah yang akan memberatkan dia kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat satu faedah amalin. Dapat bacaan ini amalin. Ada satu orang dapat ilmu mengenai adab qada hajat, langsung diamalin. Sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang tuh laki-laki buta. Anna rajulan a'ma, ada seorang laki-laki buta. Fil Hajrain, di satu negeri namanya Hajrain, Yaman. Yuqalu lahu Ibnu Nu'man, namanya orang tadi Ibnu Nu'man. Dia tiap hari itu pergi ke Qaidun. Kana yasiru kulla yawmin ila Qaidun, wa ya'ti lahu bi mas'alatin wahidah min al-ilmi faqat wa yarji. Wa ma baina al-baldatain lahu arba'i sa'at. Jadi dari kampungnya itu Hajrain, dia pergi ke Qaidun. Itu jaraknya 4 jam jalan kaki. Berapa kilo kira-kira? Dari Hajrain ke Qaidun. Dia datang mau belajar satu masalah aja udah cukup. Padahal jalannya berapa jam? 4 jam menempuh perjalanan itu. Dari kampungnya Hajrain menuju Qaidun tempat dia belajar. Setiap hari 4 jam berjalan. Nah, bagaimana kalau kita di sekitar Jakarta masih banyak ustaz, masih banyak kiai, masih banyak habib yang mau ngajar tapi kita malas. Ini sampai 4 jam jalan. Kira-kira kalau 4 jam jalan dari tempat ke mana? Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarah. Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali. Barang siapa yang tidak tahu ini, tidak tahu itu masalah agama, jangan diam saja, falyas'ali. Bertanya. Namanya bertanya di sini apa? Belajar. Belajar, mengaji. Ada guru mengaji. Man lam yajid mu'alliman falyarhali. Di kampungnya enggak ada guru, enggak ada mu'allim. Falyarhali, pergi ke kampung lain. Man lam yajid mu'alliman, siapa orang tidak mendapatkan guru, falyarhali. Ai falyadhhab, hendaknya dia pergi dari kampung. Ini dia pergi dari kampungnya Hajrain ke Qaidun, perjalanan 4 jam. Fayati lahu bi mas'alatin wahidatin min al-ilmi faqat wa yarji. Jauh-jauh jarak yang ditempuh, datang dengan satu masalah saja daripada ilmu, udah pulang. Lama-lama dapat satu masalah, pulang. Fakharaja dzata yaumin wa ma'ahu bintuhu taqudu. Pada satu hari ini dia keluar. Seperti kebiasaan dia pergi. Dia keluar ditemani oleh anak perempuannya. Kan dia buta. Dituntun semua anak perempuan. Falamma kana fi asna'i tariq, tatkala berada di pertengahan jalan, arada qada al-hajah. Dia pengen buang hajat. Pengen buang air kecil. Fajalasa, dia duduk. Tengah padang pasir nih. Nggak ada toilet umum kan? Dibilang mananya abah mau pipis dulu nih, boleh. Faqalat lahu bintu, anaknya bilang apa? Isbir kalian, sebentar pak. Ini tanahnya keras, saya mau tumbuk-tumbuk dulu.
supaya itu air kencing nggak muncrat. Kalau tanahnya keras kan, itu air kencing muncrat kemana-mana. Isbir qalila, sabar Pak sebentar. Hatta adukal arda kaila yusibakar rasyas. Aku akan tumbuk-tumbuk dulu di tanah yang keras, agar percikan-percikan daripada air kencing nggak kena abak gitu ya, kena kain kita. Nah, kalau kita kencing, kecipratan air kencing enak, baju kita enak aja. Ya. Itu tuh orang banyak disiksa, diazab di kubur min ajril qaul. Gara-gara apa? Air kencing. Ini nanti itu dalam bab adab qada hajat, kalau kita mau buang air kecil, misalkan di tanah lapang atau di padang pasir, ya, jangan sampai itu air kencingnya muncrat gitu lagi. Ya, tubuh anak-anak. Falamma qada hajatahu qala binti. Tatkala dia sudah qada hajat, sudah buang air kecil, qala binti. Berkata kepada anak buah, irji'i bina, ayo kita pulang. Diajak pulang, padahal belum sampai ke tempat tujuan. Ayo kita pulang. Anaknya bingung, bertanya, qalat lahu lima tarji, kenapa ajak pulang? Kan belum sampai ke majlis. Faqala inni fi kulli yawmin astafidu mas'alatan min qaidun. Kata ayahnya, sesungguhnya aku setiap hari mengambil satu faedah, satu masalah ilmu dari Qaidun. Meninggalkan kampungnya Hajrin ke Qaidun hanya untuk mendapatkan satu masalah. Wa inni istafadtuha al-yawm minki. Hari ini aku sudah dapat faedah ilmu dari itu. Udah cukup, kita pulang. Rupanya ini anak perempuannya paham bagaimana adab-adab tata cara qada hajat. Artinya apa? Dapat satu ilmu udah merasa cukup, diamalkan. Ya. Dan sampai kita ngaji berbab-bab satu pasal kan kita amalin. Kita boleh hatam, ya. Hatam ihya, hatam ini, tapi pas kemarin berebut. Banyak orang habis hatam ihya, pas prasmanan berebut pada makan. Ya, baru ngaji ihya. Tentang zuhud, tentang mengurangi makan, tentang mengurangi minum. Tapi harus ngaji, berebut makan pas makan. Sedangkan dikatakan al-isar fi ta'am matlub. Kita mengutamakan orang lain dalam masalah makanan diperintahkan. Ayat ini, betul. Saya gampang. Al-isar fi ta'am matlub, wal isar fi ibadah makruh. Mengutamakan orang lain dalam makanan diperintahkan. Tapi kalau mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh, dimakruhkan. Ada sop kosong di depan, kotor nanti depan deh. Ini sebenarnya makruh. Kenapa yang tinggal sop depan? Pahalanya lebih besar. Ya. Kalau urusan dunia, urusan makanan, minuman, urusan dunia aja kasih orang dulu. Saya gampang. Tapi kalau urusan ibadah, jangan makruh. Ayo duduk ngaji di depan, ada di belakang aja. Makruh tuh. Ada di belakang aja, di depan. Al-isar fil ibadah makruh. Mengutamakan orang lain dalam ibadah hukumnya apa? Makruh. Makanya orang-orang dahulu ilmunya luar biasa gitu. Satu aja dia dapat ilmu langsung diapain? Bahkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar tentang zikir-zikir, bacaan-bacaan. Dari bangun tidur sampai ente tidur lagi ada bacaan itu. Kata beliau, barang siapa yang mendapatkan satu fadilah keutamaan ilmu hendaknya diamalkan meskipun hanya satu kali. Syukur-syukur bisa menjadi wiridan, diamalkan setiap hari. Untuk gugur daripada tuntutan, jangan sampai kita nanti dituntut di akhirat karena belum mengamalkan ilmu, amalkan meskipun hanya
Satu. Dalam Zubat kan wa'mal walau bil usri ka zakati takhruj bi nuril ilmi bin zulmati. Wa'mal, amalkan walau bil usri, meskipun hanya 1/10-nya. 1/10 daripada ilmu. Amalin yang sunnah. Kalau yang wajib nggak bisa tawar-tawar. Kalau yang wajib semacam sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ini nggak bisa tawar-tawar. Ini maksudnya yang sunnah, amalin. Meskipun belum bisa 100%, amalkan 10%. Az-zakati, seperti zakat. Ini zakat tumbuh-tumbuhan. Kalau kita punya sawah, nanam beras, nanam padi, panen, zakatnya berapa? 10%. 10%. Tapi kalau pakai biaya, pakai beli air dan sebagainya, 20%. Atau ada yang cuma 2,5%, seperti zakat emas dan perak, cuma 2,5%. Artinya amalkan kita punya ilmu, meskipun belum bisa 100%. Takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Saya akan keluar dengan cahaya ilmu min zulmati, daripada gelapnya kebodohan. Tapi jangan juga ente bilang, ente nggak mau ngaji, belum bisa ngamalinnya. Ente nggak ngaji kan, takut nggak bisa ngamalinnya. Ya. Ada ingat dulu ada anak muda gitu ya, sekarang menjadi ustaz, alhamdulillah. Ayo baca ngaji, takut nggak bisa ngamalin. Cukup ente nggak mau belajar karena takut tidak mengamalkan ilmu, itu cukup dikatakan ente menyia-nyiakan ilmu. Dengan alasan ente nggak mau belajar karena takut tidak bisa mengamalkan ilmu, itu cukup dikatakan ente menyia-nyiakan ilmu karena nggak mau ngaji. Ngaji aja dulu, minta taufik hidayah kepada Allah. Makanya di akhir nanti wabillahi taufiq. Ya. Kita minta kepada Allah taufik agar dimudahkan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena sehebat apapun kita, kalau tidak ada taufik daripada Allah, nggak bisa beramal. Ya. Nah, di sini dikatakan wabillahi taufiq ay wa bisababi i'anatihi. At-taufiqu ay fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Dengan sebab, banyak sababnya. Wabillahi ay wa bisababi i'anatihi, dengan sebab pertolongan Allah. At-taufiqu, apa itu at-taufiq? Fi'lul khairat wa tarkul muharramat. Kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan dan kita bisa meninggalkan berbagai macam hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Itu gara-gara dapat taufik daripada Allah SWT. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa duduk hadir di majelis ilmu, ya. Itu taufik daripada Allah. Kita bisa terlindung daripada zina, daripada menipu orang, gak minum khamar, gak berjudi. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Karena Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindungi daripada perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. Jadi penting ilmu itu diamalkan, penting. Ibrahim bin Adham, dia pernah lewat di Mekah. Syekh Ibrahim bin Adham Sufi. Dia bilang, marartu di Makkah, aku pernah lewat di Mekah, di Hajarin, ketemu batu. Di mana di batu itu maktubin alaih, ada tulisan, ikribni ta'tabir. Di batu itu ada tulisannya, ikribni ta'tabir. Baliklah aku, baliklah aku. Ada batu suruh balikin, ta'tabir. Saya akan mengambil pelajaran atas batu itu. Ikribni ta'tabir, balikan aku ta'tabir. Saya akan mendapatkan pelajaran betul. Faqala betul, kata Ibrahim Adham, maka aku balik batu itu. Faida alaihi maktubun, ternyata
ternyata di situ ditulis apa? Anta bima ta'lamu la ta'malu. Fa kaifa tatlubu ma la ta'lam? Engkau dengan apa yang kau sudah ketahui, kau tidak amalkan. Ente sudah belajar, ente sudah ngaji, ente tahu ini, tahu itu. Anta bima ta'lamu la ta'malu. Engkau dengan apa yang kau ketahui, la ta'malu, tidak mengamalkan. Fa kaifa tatlubu ma la ta'lam? Bagaimana mungkin engkau mau mencari ilmu yang belum kau tahu, yang sudah kau tahu aja belum diamalkan. Sama seperti nikmat, kita minta tambah nikmat setiap hari, tapi nikmatnya ada belum bersyukur. Bagaimana Allah Ta'ala akan tambah nikmat tadi, sedangkan nikmat yang ada belum disyukuri? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, la in syakartum la azidannakum, pakai tauhid, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Bagaimana bisa tambah itu nikmat yang ada belum bersyukur? Wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Demikian pula ilmu. Di dalam batu tadi ada tulisan anta bima ta'lamu la ta'mal. Engkau dengan apa yang kau ketahui, kau tidak amalkan. Fa kaifa tatlubu ma la ta'lam? Bagaimana engkau mau mencari lagi ilmu yang belum kau tahu? Bahkan kalau orang dulu tuh salafus saleh, mereka mengajarkan anak-anak mereka amal dulu, amaliyah, perbuatan, baru diajarin ilmu. Praktek dulu langsung. Cara wudhu diajarin, bagaimana wudhu, praktek. Cara sholat, bagaimana sholat. Ya. Karena salaf yu'allimuna auladahum al-amala qabla al-ilm. Adalah salafus saleh, mereka mengajarkan anak-anak mereka ilmu qabla al-ilm, sebelum mengajarkan amal sebelum ilmu. Fa idza ta'allamul amal 'allamuhumul ilma. Kalau sudah belajar praktek, cara wudu, cara ini, cara itu, cara sholat dan lain-lain, ya. Prakteknya udah bisa, baru diajarin ilmu. Wa qalu lahu hadza haqq falzamuh. Diajarin ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, jauhkan. Kalau kita kan kebanyakan teori, prakteknya kurang. Orang alim itu antara ilmunya dengan prakteknya, banyakkan ilmunya daripada prakteknya. Ada satu khatib itu tiap Jumat khutbahnya itu aja. Kalau di kampung-kampung kan khatibnya paling 2 orang, 3 orang. Kayak di Jakarta banyakan. Kadang-kadang minta jadwal, mana tuh masukin. Jika panitia bingung ngaturnya, yang ini aja banyak. Kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu khatibnya itu aja, tiap Jumat itu aja. Kebetulan khutbahnya itu juga. Kata orang-orang, nggak ada lagi ambil bahan, itu aja khutbah. Orang-orang kampung pada ngomelin nih. Apa jawabnya? Hatta ta'malu bima fi hadhihi nanti bi ukhra. Kalau kalian mengamalkan isi khutbah ini, baru kami ganti judul yang lain. Kalau ini isi khutbah sudah diamalkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baru diganti lagi apa yang gitu kan? Ya, orang tempat khutbahnya begitu kan? Tiap Jumat khotib lain-lain kan judulnya. Jangan banyak-banyak dah seperti itu, takwa kan jadi rukun khutbah gitu. Coba koreksi kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dengar nasihat itu khatib,
Ittaqullah. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih. Itu kita praktekkan itu setelah kita dengar itu khutbah. Jadi berat. Orang ngaji itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar baca, dipelajari, tapi harus diapain? Nyaman. Dan gak usah nungguin ilmu banyak, amal. Satu ilmu kita amalin, insya Allah Allah tambah ilmu. Itu dalam tongkat Nabi Musa itu. Di sana ada tulisan, kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, dia sama iblis sama. Jadi jangan tertipu dengan fadilah ilmu. Jangan tertipu dengan fadilah kedudukan, kemuliaan orang yang berilmu, tapi tanpa diamalkan. Ya. Innal alim idza lam ya'mal bi ilmi yakunu huwa wa iblisu sawa. Di mana tongkatnya Nabi Musa. Sesungguhnya orang yang berilmu idza lam ya'mal bi ilmi, kalau tidak mengamalkan ilmunya, yakunu huwa wa iblisu sawa. Dia dan iblis sama. Kok disamain nama iblis? Karena iblis alim. Iblis ilmunya, dia ditanya. Tidak ada sejengkal tanah di bumi, tidak ada sejengkal tempat di langit, melainkan sudah pakai ibadah oleh iblis. Ribuan tahun mimpin malaikat. Cuman saya ilmu tinggi, takwa nggak ada. Ilmunya tinggi tapi takwa nggak ada. Kalau iblis bertakwa kepada Allah, pasti nggak ada orang yang lebih alim daripada iblis di atas permukaan bumi. Lau kana fil ilmi min duni tuqa syarafun lakana afdala khalqillah iblis. Kalau di dalam ilmu ada kemuliaan tanpa disertai dengan ketakwaan, hanya ilmu doang, nggak ada amal, nggak ada takwa. Lau kana fil ilmi min duni tuqa syarafun. Kalau di dalam ilmu ada kemuliaan tanpa disertai dengan ketakwaan kepada Allah, lakana iblisu, lakana afdala khalqillah iblisu. Pasti makhluk Allah yang paling alim siapa? Iblis. Ilmu kita berbeda ya, ada seujung buku. Ya. Wal wali idza lam ya'dil bainan nas yakunu huwa wa fir'aunu sawa. Pejabat, al wali, pejabat, pemerintah, kalau nggak bisa adil antara manusia, antara rakyatnya, dia dan Fir'aun sama. Dia dan Fir'aun sama. Pejabat siapapun. Ya. Wa tajir idza lam yunfiq amwalahu fima faradallahu alaih. Pedagang, orang bisnis, kalau dia tidak menginfakkan hartanya pada apa yang Allah Ta'ala wajibkan, semacam zakat, kamu zakat. Orang kaya, dagang, kamu zakat. Tajir, pengusaha, kamu zakat. Pelit, kamu sedekah. Walam yajma' min hilin, gak peduli, yang penting dapat duit, dapat untung, mau halal, mau haram. Lam yajma'ha min hilin, dia tidak kumpulkan hartanya min hilin, dari barang yang halal. Yakunu huwa wa qarun musawa. Dia sama Qarun sama. Qarun, orang kaya yang nggak zakat, yang hartanya diamnesin oleh Allah. Bukan hartanya doang, dia ini juga diamnesin. Sampai sekarang tuh Qarun belum sampai dasar bumi. Saya pernah baca dalam kitab Tafsir Sawi, kalau Qarun sudah menginjakkan kakinya di dasar bumi yang ketujuh,
terjadi kiamat. Mudah-mudahan jangan buru-buru. Biar aja diambles. Itu kan didoain Nabi Musa itu supaya Qarun diambleskan ke bumi. Tadinya susah, minta doain, minta dibikinin cara membelah emas kepada Nabi, kepada ibunya Nabi Musa. Minta doain ke Nabi Musa, udah kaya diminta zakat, oh enggak. Yang belas ya. Kalau di zaman Nabi siapa itu? Sahabat. Miskin kalau sholat berjamaah langsung pulang. Salam pulang. Gak zikir dulu. Allahumma lantas jalan. Diperhatikan sama Nabi. Kenapa kamu kalau sholat langsung pulang sih? Dijawab, istri saya nungguin ya Rasulullah di rumah. Nungguin apa? Ini baju saya gantian buat sholat. Berarti miskinnya udah level berapa? Kita miskin, semiskin-miskinnya baju koko punya solusi. Biar kata yang belum bayar juga. Parah miskinnya ini sampai sholat aja bajunya apa? Ganti. Oh, Nabi pantas ya. Dia merengek doain dong ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar Allah Ta'ala kasih saya rezeki. Lagunya orang miskin begitu. Nggak zaman Nabi aja, zaman sekarang juga. Saya doain orang lagi susah. Didoain Musa, udah kaya, lupa. Rupanya warisan sisa abah. Kata Nabi udah cukup, udah bersyukur aja sama Allah. Ya, qalilun sedikit tashkuruhu kau syukuri. Qalilun yakfi khairun min katsirin yutri. Sedikit tapi cukup buat kamu, kau syukuri, kau manfaatkan. Lebih baik daripada banyak nanti bikin kamu lupa diri. Rupanya Nabi udah tahu nih kata si sahabat. Ini orang kalau didoain jadi kaya nggak bener nih. Karena orang ada yang cocok kaya, ada yang cocok miskin. Kalau dikasih kaya, wah, nah ibadah ada. Ada orang yang cocoknya miskin. Kalau dia miskin, rajin ibadah, masjid mulu. Tapi punya duit sedikit, nggak ada. Bocak kan ada. Akhirnya merengek didoain. Nabi doain juga. Allahumma rzuq sa'labat ma'ana. Ya Allah, berikan si sahabat kaya. Kasih kambing beternak ya, sekali beranak kayak belatung. Kambing biasanya beranak berapa ekor? 2, 3, banyak kan? Kalau anjing banyak kalau beranak. Ini beranaknya kayak belatung, sampai kayak sampai yang tadinya sholat berjamaah tuh 5 waktu bersama Nabi nggak pernah tinggal. Akhirnya dikurangin jamaah. Tadinya 5 waktu jadi 2 waktu, jadi 3 waktu. Akhirnya lama-lama cuma Jumat doang. Lama-lama nggak sholat di Masjid Nabawi, sholat ke kambing-kambing yang di lembah. Nah itu juga sholat ke masjid, di toko aja sholatnya. Toko, ya. Orang mau tutup dulu kan, ya. Sholat di masjid enggak, sholat di toko aja. Kalau misalnya apa itu sholatnya bersama apa? Kambing mana salah? Ya wahai sahabat, mana sahabat? Ini yang tadi Nabi katakan, qalilun yakfi khairun min katsirin yutri. Sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak tapi bikin kau lupa neraka. Jauh dari itu. Akhirnya turun doa ayat zakat. Nabi minta zakat. Wah, ini sih bukan zakatnya, ini upeti nih. Ya, nggak mau baca. Akhirnya turun doa. Seperti dalam surah apa? Atau di antara manusia ada orang yang berjanji kalau saya kaya saya akan sedekah. Ini salah.
Sahabat nggak tahu bahwa ini ayat turun untuk dia. Untuk ada saudaranya yang kasihan, ente gara-gara ente itu Allah Ta'ala turunkan tuh ayat dalam surat Taubah. Itu nggak bayar zakat sih. Ayo dia bayar zakat ke Nabi. Nabi tolak. Nggak diterima ya. Udah ente bawa, terima kasih. Nabi berpulang ke rahmatullah, naik menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang bawa zakatnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maaf, Nabi nggak terima, apalagi saya nggak berani. Nabi saja nggak terima, saya nggak berani menerima zakat. Bukan nggak mau terima nih sahabat, maaf ya. Ya Allah, gimana itu? Tinggal Sayyidina Abu Bakar ganti Sayyidina Umar. Begitu juga. Sampai di zaman Sayyidina Utsman, dia mati itu, mati kafir. Mati su'ul khatimah gara-gara harta. Gara-gara kagak mau bayar zakat. Makanya kalau di zaman Nabi ada Sa'labah, kalau di zaman Nabi Musa baru. Di zaman sekarang kalau ada orang yang kaya, tajir, gak mau menginfakkan hartanya pada apa yang Allah Ta'ala wajibkan daripada zakat dan gak peduli yang haram, yang halal, yakun huwa wa qarun musa. Dia mengkorun sama. Terakhir di dalam tongkat Nabi Musa tadi, baris terakhir ada tulisan apa? Al-faqir, orang miskin. Iza lam yasbir ala faqir. Kalau dia tidak sabar menghadapi kefakirannya, gerutu mulu, ya, ngeluh mulu, kesabaran. Yakunu huwa wal qalbu sawa. Dia ada kalb, ada apa? Sama anjing sama tuh. Orang fakir yang selalu mengeluh, kamu bersyukur kepada Allah, kamu sabar. Ya. Padahal kalau dia nanti di akhirat menyesal kita. Sebab orang fakir, orang miskin masuk surganya duluan. Kalau orang kaya belakang, orang miskin dulu. Kalau orang kaya berat, dihisab dulu. Dari mana dapat harta, kemana disalurkan? Orang miskin apa yang diperiksa? Di dunia aja dia punya rekening gede bisa dicurigai. Dari mana nih? Bisa diblokir. Di dunia, berarti di akhirat. 500 tahun para fuqara sudah masuk surga, baru orang miskin. Nabi yang paling terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Anak kaya, raja kaya. Sahabat Nabi yang paling terakhir masuk surga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau itu murah. Nabi minta bantuan untuk umat, untuk perang, diserahkan harta. Orang kaya yang baik masuk surga belakangan. Bagaimana orang kaya yang baik? Orang kaya baik masuk surganya belakangan. Jangan harap orang kaya yang baik masuk surga dulu. Jadi penting kita mengamalkan ilmu. Wabillahi taufiq. Dan dengan sebab pertolongan Allah, at-taufiq fi'lul khairat wa tarkul muharram. Kita bisa mengerjakan kebaikan, kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab taufik dari Allah. Kita bisa duduk nih di masjid, kita itikaf, kita sholat isya berjamaah, itikaf, kita ngaji. Bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena kita ahli ibadah, bukan. Karena Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala berikan kemudahan, taufik. Khalqul qudratit ta'ah fil abdi. Allah Ta'ala ciptakan kemampuan taat dalam seorang hamba. Itu namanya taufik. Lain kalau al-khizlan. Lawanannya apa taufik? Khizlan. Khalqul qudratil ma'siyah fil abdi. Diberikan kemampuan, gampang aja kalau maksiat gampang aja.
Ada orang kalau mau ngaji susah, ada aja alasannya. Diajak ini, diajak nyumbang, diajak ngaji, diajak susah. Kalau pengen kebaikan, susah. Tapi kalau diajak buat maksiat, itu gampang aja. Waktunya ada, duitnya ada, kendaraannya ada. Diskotik lah, ayo yang berapa? Ada mobilnya, tenang aja mobil ada dong. Tapi kalau suruh ngaji, wah semuanya titik pengekit sebutin. Itu ciri orang nggak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang gampang berbuat maksiat, ciri orang tadi sedang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada khizlan. Makanya man asallaha wa huwa yadhak dakhala an-nar wa huwa yaqul. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tertawa-tawa, dakhala an-nar wa huwa yaqul, nanti dia masuk api neraka dalam keadaan menangis. Seharusnya kalau maksiat nangis, ketawa-tawa. Tapi sebaliknya, waman ata Allah wa huwa yabki dakhala an-nar wa huwa yaqul. Barang siapa yang taat kepada Allah, dia menangis, mencucurkan air mata, dakhala al-jannah wa huwa yadhak, nanti dia masuk surga dalam keadaan tertawa. Maka selalu kita minta taufik. Wafiq lima yurdik. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin wafiq lima yurdik anna madazzal. Dalam hadis dikatakan la yatawaffaqu 'abdun hatta yuwaffiqahu Allah. Tidak mendapatkan taufik seorang hamba melainkan Allah yang memberikan dia taufik. Nah, ini mengenai at-taufik. Bagaimana kaitannya taufik yang diberikan oleh Allah kepada orang yang belajar ilmu? Ya. Apa keistimewaannya taufik Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menuntut ilmu? Nanti ada 4 macam. InsyaAllah kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.